Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuzila. NIM saya D400 190 111 dari kelas praktikum F. Saya di sini akan mensimulasikan dan menjelaskan mengenai tugas besar saya praktikum elektronika analog lanjut. Oke, langsung saja menuju ke rangkaian. Di sini sebelumnya saya menggunakan pengaturan low high dikarenakan NIM saya adalah berakhiran satu, jadi pengaturan saya adalah low, kemudian high. Low di potensio satu, high di potensio yang kedua. Oke, langsung saja ke rangkaian. Di sini terdapat rangkaian komparator. Kemudian ada rangkaian penguat daya kelas A. Kemudian ada rangkaian filter aktif BPF, band pass filter. Untuk rangkaian komparator di sini menggunakan IC LM741. Untuk nilai potensionya disamakan 50-50, 50% dan 50% dikarenakan untuk menghasilkan keluaran yang stabil. Nah, untuk menstabilkan itu juga didukung dengan diode ini. Diode ini dalam elektronika tidak asing lagi, yaitu sebagai penyarah DC. Jadi tidak ada harus bolak-balik ketika ada diode ini. Kemudian di keluaran komparator terdapat voltmeter DC yang terhubung ke negatif kaki 4 LM741 dengan kaki potensio, pengaturan potensio 1. Untuk penguat daya kelas A di sini masih sama seperti sebelumnya, tidak ada perubahan, namun variabelnya saja yang berbeda. Di sini potensio digunakan untuk mengatur lah, untuk men-setting agar penguat daya kelas A dapat bekerja mengikuti keseluruhan secara keseluruhannya. Di sini signal generator dipasang di tepat di rangkaian penguat kelas A. Di sini ada di sini ada kaki menuju ke osiloskop. Kemudian di sini ada kaki osiloskop juga yang ke channel A, yang di penguat daya kelas A ini adalah ke channel B. Di sini terdapat voltmeter juga untuk melihat tegangan daripada rangkaian penguat daya kelas A. Di sini ada potensio. Potensio yang kedua ini untuk mengklasifikasi, istilahnya untuk mengatur agar tegangan bisa dipilah, bisa lebih dapat diatur untuk rangkaian filter aktif BPF. Di sini terdapat rangkaian BPF yang menggunakan ke kapasitor dan resistor. Resistornya di sini adalah resistor filter. Untuk resistor filter ini sesuai NIM saya, berarti nilainya 41K. Untuk resistor filter 2 nilainya 1,1 K ohm atau 1100 ohm. Di sini juga ada SLM741 yang terhubung ke tegangan ke sumber DC 15 volt yang positif. Untuk yang negatif juga terhubung ke negatif 15 volt. Untuk tegangan awal komparator juga sama 15 volt. Nah, di sini ada kaki channel D terhubung ke keluaran daripada filter BPF aktif. Kaki C adalah ke sebelum pot 2 alias sebelum antara rangkaian penguat daya kelas A dengan filter BPF sebagai output. Oke, langsung saja menuju ke simulasi. Nah, di sini langsung keluar. Kita lihat tegangannya dulu.
Untuk tegangan di sini adalah 3,15 mungkin. Kenapa demikian? Karena di sini terjadi kebocoran sebenarnya. Tetapi nilai tegangan DC adalah stabil di kisaran 3,1 volt. Kemudian di sini ada voltmeter DC yang berada di penguat kelas A. Nilainya sangat kecil dan nilai maksimum yang terpantau adalah sekitar 0,5 volt. Untuk batas bawahnya sempat berada di nilai negatif. Menuju ke gelombang. Nah, di sini gelombang terdapat ABCD. Untuk channel A datar karena ini siklusnya masih sinyal AC, dikarenakan berada tepat di kaki diode keluaran daripada komparator, jadinya terjadi kebocoran. Kebocoran yang dimaksud di sini seperti ini. Kalau dimaksimalkan, nah seperti ini, setengah gelombang saja, dan yang tercatat di sini adalah yang lebah saja. Jadi bisa dibilang ini negatif, kebocoran negatif. Kita samakan semua volt per diff-nya. Untuk volt per diff 0,5. Nah, di sini channel B terlihat bahwa di sini membentuk sinus sempurna dengan besar vertikalnya sebesar 2. Nah, di sini sinus sempurna yang invert terbalik. Nah, untuk gelombang lainnya, channel C dan channel D, bisa dilihat tidak sinus sempurna, dikarenakan ini telah melewati batas maksimum daripada area kerjanya. Batas maksimumnya adalah 200. Kita coba. Nah, di sini 200 bisa terlihat bahwa sinus yang terbentuk adalah sinus sempurna. Kalau lebih dari 200, kita coba, sudah tidak sinus sempurna. Walaupun gelombangnya lebih besar namun tidak sinus sempurna. 300 mili saja sudah tidak sinus sempurna karena ada yang telah mengalami datar di puncak gelombangnya. Kemudian kita lakukan percobaan yang bagian frekuensi. Kita samakan. Untuk frekuensi bedanya sangat kecil antara channel C dan D. Nah, di sini tidak terpengaruh ya frekuensi cut off, baik yang tinggi maupun yang rendah. Yang rendah 150. Nah, seperti ini, mengalami seperti perbedaan yang cukup jauh untuk channel D antara frekuensi tinggi dengan frekuensi rendah. Kemudian kita kembalikan lagi ke 22.000. Nah, di sini gelombang C lebih kecil daripada gelombang D, dikarenakan di sini terdapat potensio yang nilainya low high. Jadi nilai daripada ini lebih besar lah, gelombang D lebih besar daripada gelombang C. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke perhitungan BPF. Di sini kita lakukan perhitungan BPF untuk
Kemudian kita awali dari yang bawah, yang filter kedua. Filter kedua 1,1 k ohm. Kita hitung 1 bagi 2pi dikali tadi 1100 ohm dikali dibagi dulu 2pi kali 1100 kali 4,7 kali 10 pangkat min 9. Kita tutup kurung. Kemudian lakukan perhitungan. Nah, di sini untuk yang high passnya sebesar 30.748,32 Hz batas atasnya. Kemudian kita hitung yang batas bawah untuk nilai 41 k ohm. 1 bagi 2 kali pi kali 41.000 dikalikan dengan 4,7 kali 10 pangkat min 9. Nah, di sini 825,92 Hz untuk low passnya, batas bawahnya. Bisa diartikan bahwa rentangnya adalah dari 825,92 sampai 30.748,32 Hz. Nah, ini untuk perhitungannya dengan rumus 1/2pi untuk yang high pass, 1/2pi RFIL1 CFIL1. Untuk yang low pass adalah 1/2pi RFIL2 CFIL2. Dengan hasil demikian. Untuk menjawab pertanyaan tadi, berarti kenapa hasil air gelombang channel 4 seperti itu? Dikarenakan pengaturan low pass, pengaturan itu potensio adalah low high. Jadi otomatis keluaran pada channel D adalah lebih besar, walaupun lebih besarnya adalah sebesar 0,5 saja. Kemudian nilai frekuensi cut off sudah tadi, bahwa nilai frekuensinya adalah 825 sampai 30.748 Hz, di rentang seperti itu. Oke, sekian presentasi tugas besar praktikum elektronika analog lanjut saya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.